Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Kasih Arista Febrianti dengan NIM A1A223010. Saya Eva Azalundini dengan NIM A1A223010. Saya Indah Violina dengan NIM A1A2224043. Saya Rani Enzika dengan NIM A1A22093. Saya Dira Amdari dengan NIM A1A2222037. Kami akan mewawancarai guru sejarah dan beberapa siswa di Madrasah Aliyah Laboratorium UNSTF Jambi. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Indah Violina dari Universitas Jambi, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini Bapak kami akan menanyai mengenai kurikulum Pak. Silakan. Untuk di Madrasah Aliyah Laboratorium ini Pak menggunakan kurikulum apa Pak? Ya. Baik, terima kasih silaturahmi Anda. Untuk kurikulum kita kan ada dua nih, satu KUMER, kurikulum merdeka. Itu memang baru kita mulai di semester dan tahun pembelajaran kemarin ya, untuk kelas 10. Untuk kelas 11, 12 kita menggunakan kurikulum K13 ya. Itu. Baik Pak, untuk dari Bapak sendiri sebagai guru sejarah nih Pak, apakah Bapak sudah menggunakan kurikulum tersebut Pak? Ya, saya kan ngajar di kelas 11 dan 12. Artinya tadi di kelas 11 dan 12 kan kita K13 ya. Tentu maka itu kita beda kalau kelas 10 dia harus pakai kurikulum merdeka. Baik Bapak. Untuk kurikulum tersebut berarti kalau K13 itu udah dari lama gitu Pak ya? K13 iyalah sebelum KUMER kan K13 dulu. Itu kurikulum merdeka itu emang diterapkan secara bertahap atau memang kelas 10 dulu gitu Pak? Ya bertahap kan ini baru, KUMERnya kan baru nih. Maka kita cobakan di kelas 10 dulu. Artinya nanti mereka naik kelas 11 kan baru berlanjut itu. Oh. Kita mulai dari yang kelas 10 sekarang. Jadi berlanjut nanti kelas 11, 12, nah tentu kalau masih menggunakan KUMER, kita pakai KUMER. Tapi kalau berubah kurikulum, tentu berubah lagi. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri apakah terdapat kesulitan Pak dari perbedaan kurikulum tersebut? Ya kalau KUMER tentu kan namanya mengawali tentu ada kesulitan. Kalau K13 kan sudah sekian tahun kan, tahun 2013 sampai sekarang berarti udah sekitar berapa? 10 tahun lebih kan. Nah, tentu yang K13 ya tinggal jalan saja kan, tapi khusus untuk KUMER kan namanya kita baru mengawali kan tentu kendala itu selalu ada. Untuk dalam pengajaran sendiri Pak, kan Bapak menggunakan kurikulum K13 dalam mengaplikasikannya nih Pak, apakah Bapak ada kendala atau kesulitan gitu Pak menghadapi kurikulum ini gitu Pak? Ya K13 itu kan gini, yang ditonjolkan itu adalah siswa yang banyak berperan, guru tinggal sebagai fasilitator. Jadi kita itu menggerakkan siswa, bukan lagi guru yang istilahnya banyak bicara. Tidak, K13 itu siswa lah yang harus banyak berperan. Nah itu. Nah nanti memang kendalanya ya di kemampuan anak tadi. Memang ada anak yang ya tingkat apanya ya, tingkat pengetahuannya itu lebih tinggi, ada juga yang sedang, ada yang memang di bawah kan. Nah itu tinggal nanti pengelompokan kan. Itu untuk K13 begitu. Jadi siswa yang memang harus banyak berperan di KBM ya. Nah, demikian. Baik Bapak, untuk menurut Bapak ini kan mungkin Bapak memang belum menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, mungkin Bapak sedikit tahu mengenai kurikulum tersebut dan menurut Bapak apakah
dari kedua kurikulum itu mana yang efektif gitu Pak untuk siswa-siswi di sini Pak? Ya baik, kalau Kumper ini memang kita sudah istilahnya diberikan pembekalan kan tentang ilmu ini kan. Cuman kan untuk pendalaman, pemahaman itu kan ya butuhlah tahapan-tahapan kan. Tetapi ya memang Kumper maupun K13 ya punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing lah. Tapi tujuannya sama lah, bahwa yang ingin dicapai adalah sebuah pembelajaran yang menarik, sebuah pembelajaran yang ada hasil gitu. Saya rasa itu. Baik Pak. Baik Pak, untuk mungkin ini yang terakhir. Kami kan sebagai mahasiswa pendidikan sejarah nih Pak, yang nantinya akan menjadi guru sejarah seperti Bapak. Nah, apa sih Pak pesan dan pesan atau nasihat Bapak untuk kami nantinya akan menjadi guru sejarah gitu Pak? Iya. Jadi kalau sejarah ini kan memang sesuatu yang terjadi di masa lampau dan memang harus dipahami kalau sejarah ini. Nggak bisa tidak, karena memang barang ini katakan pasti ya. Jadi materi itu ya dari tahun ke tahun, pokoknya kelas 10, 11, 12 materinya itu pokoknya tentang manusia purba nih. Berarti memang harus tahu tentang manusia purba kan. Nanti di kelas 11 kan itu lain lagi. Kelas 12 nanti materinya lain lagi. Artinya memang kita harus paham. Kalau nggak paham sulit. Ya, bagaimana kita mau menjelaskan Pithecanthropus erectus umpamanya nih. Kita nggak tahu Pithecan itu apa, erectus itu apa kan. Jadi memang harus mampu ya memahami tentang sejarah itu secara mendalam. Sebab kalau enggak fatal nih, nggak bisa ngambang nih. Pokoknya sejarah Indonesia kan kita harus paham bagaimana keadaan bangsa ini dulu kan. Nah itu pokoknya tentang kolonialisme, imperialisme kan. Nah kita harus paham betul. Nah, barulah nanti mudah ketiga nanti menjadi guru itu. Tapi yang perlu digarisbawahi materi itu nggak berubah itu kan. Manusia purba, prasejarah kan itu. Harus paham tuh. Nah, saya rasa itu. Jadi kalau di awal itu nggak punya bekal, saya rasa begitu tampil nanti kesulit. Bagaimana kita gurunya nggak paham? Saya rasa itu ya. Jadi pesannya banyaklah belajar tentang sejarah itu. Baik. Baik, mungkin sampai sini saja wawancaranya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baiklah, kesimpulan dari wawancara bersama guru sejarah dapat disimpulkan bahwa sekolah Madrasah Aliyah Laboratorium ini masih menggunakan dua kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu baru diterapkan pada anak kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, guru sejarah yang kami wawancarai itu merupakan guru sejarah kelas 11. Jadi Bapak tersebut belum menerapkan kurikulum Merdeka pada penerapan pembelajaran sejarahnya. Kemudian beliau juga mengatakan walaupun beliau belum menerapkan kurikulum tersebut pada pembelajaran, tetapi beliau juga sudah mengetahui apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana pengimplementasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dira Andari, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Sebelumnya boleh tahu nama Nama kami Ali Imron dari kelas 10B. Ali, di sini kakak mau wawancari Ali mengenai kurikulum dan pembelajaran sejarah di sekolah ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama.
bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Ali, dan apakah menurut Ali metode tersebut efektif? Metode yang sering digunakan adalah dengan membaca, biasanya disuruh dengan meringkas, baru nanti dijelasin di sekolah dengan guru di pendalamannya. Apakah menurut Ali itu efektif? Lumayan Kak, cukup mendalam sejarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru sejarah Ali sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah primer lainnya? Pakai nggak peta, Bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Ali? cukup lebih dalam lah Kak, ya lebih jelas kayaknya mendalami sejarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ali diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mengenai suatu peristiwa sejarah? Jika iya, bagaimana pengalaman Ali? Sering disuruh gurunya untuk membuat kelompok, baru berdiskusi, baru nanti hasilnya dipresentasikan, baru yang kurang nanti ditambahin sama guru. Selanjutnya, apakah pembelajaran sejarah di kelas Ali lebih berfokus pada hafalan atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Analisis. Menurut Ali, mana yang lebih bermanfaat? Lebih jelas analisis Kak, saya dia mendalaminya. Jadi dari kita baca dek, baru nanti guru lebih jelaskan lagi. Selanjutnya, apakah Ali pernah mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau proyek penelitian sejarah? Di sekolah belum ada Kak. Dan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ali hadapi dalam memahami materi sejarah di kelas 10? Kadang gurunya dijelasin itu kayak kurang gitu Kak. Kurang jelas. Kurang jelas, jadi karena aku pemahamannya jadi setengah-setengah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ali mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital? Dia lebih di luar buku Kak, jadi kalau pemahamannya di dalam buku deh bisa disuruh lagi dan lebih luas lagi dari di HP, di buku yang lainnya lagi. Pertanyaan terakhir, jika Ali memiliki kesempatan untuk mengubah suatu aspek dari cara pembelajaran sejarah di sekolah Ali, apa yang akan Ali ubah dan mengapa? Tidak saya juga lah, cukup lah kayak lagi untuk biasa membaca, ngeringkas, baru nanti dijelasin dulu. Baik, sepertinya itu saja pertanyaan dari Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak dari Universitas Jambi, Program Pendidikan Sejarah. Ini kakak izin untuk mewawancarai Zahra dari Sekolah. Ini akan mewawancara tentang kurikulum di sekolah Zahra dan untuk dalam bahasanya. Pertanyaan pertama, bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Zahra? Biasanya kami memakai LKS dan buku paket, dan itu nanti dibikin kelompok dulu untuk diskusi, lalu nanti gurunya menjelaskan gitu. Apakah menurut Bapak itu efektif? Menurut saya efektif karena kita bisa membaca secara langsung dan dijelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah guru sejarah Zahra sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah primer? Itu tidak, soalnya kami pakai LKS sama buku paket saja. Cuma untuk LKS. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Zahra? Dampaknya sih sejauh ini masih paham karena kan kita bisa membaca secara langsung dan dijelaskan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Zahra sering diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mengenai suatu peristiwa sejarah dalam pembelajaran? Soalnya kami biasanya disuruh membuat kelompok dengan guru kami, lalu di situ kami dikasih tugas dan itu didiskusikan lalu dipresentasikan.
Apakah pembelajaran sejarah di kelas Zahra lebih berfokus pada hafalan fakta atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Saat ini lebih ke analisis. Apakah Zahra pernah mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau proyek penelitian sejarah? Selama ini belum. Apa tantangan terbesar Zahra terhadapi dalam memahami materi sejarah? Mungkin tantangannya di jam tidur, jam ngantuk-ngantuknya, ataupun penjelasannya terlalu cepat jadi kurang paham. Selanjutnya, bagaimana pendapat Zahra tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital atau simulasi? Kalau saya sih sangat berguna ya, mencari informasi-informasi yang tidak ada di buku dan bisa mencari materi lain yang tidak ada. Pertanyaan terakhir, jika Zahra memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek dari cara belajar sejarah, apa yang ingin diubah? Sejauh ini kita tidak ada yang mengganggu berlebihan di bagi satu. Itu saja pertanyaan dari aku. Kenapa nama kami dari pendidikan sejarah? Di sini Kakak ingin mewawancarai. Kita namanya? Oke. Di sini Kakak ingin bertanya mengenai dan jenjang sekolah itu. Bagaimana metode pembelajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas? Ini akan menjawab metode yang sering belajar di kelas itu menggunakan metode dengan menggunakan menurut kami dengan metode itu sudah sangat berguna dan juga Pertanyaan selanjutnya, apakah guru sejarah Fadli sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah pribadi lain? untuk misalnya untuk pembelajaran di kelas kami juga menggunakan metode dengan Pertanyaan selanjutnya, apakah Fadli memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau mengemukakan pendapat mengenai peristiwa sejarah dalam pembelajaran? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah pembelajaran sejarah di kelas Fadli lebih berfokus terhadap pada hafalan atau analisis terhadap peristiwa sejarah? metode pembelajaran saat ini kami Menurut Fadli, mana yang lebih bermanfaat? Pertanyaan selanjutnya, apakah Fadli pernah mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau proyek penelitian sejarah? Dan pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Fadli hadapi dalam memahami materi di kelas 11? Selanjutnya, bagaimana pendapat Fadli tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital atau simulasi interaktif? Baiklah, pertanyaan terakhir, jika Fadli memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek dari cara pembelajaran sejarah di sekolah, apa yang akan diubah dan mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Evangeline.
menanyakan kurikulum dan penerapan pembelajaran sejarah melalui sekolah. Siapa sebelumnya? Iya. Pertanyaan bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Indah? Dan apakah menurut Indah metode tersebut efektif? Biasanya menggunakan metode LKS dan sangat efektif. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru sejarah Indah sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah Indah? Dan bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Indah? Tidak pernah sering menggunakan metode Apakah Indah diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mengenai suatu peristiwa sejarah dalam pembelajaran? Kalau iya, bagaimana menurut Indah? diberikan berdiskusi dengan teman kelompok yang berbeda pendapat dan disatukan, jadi kita saling tukar pendapat. Siap semua? Enggak juga. Apakah pembelajaran sejarah di kelas Indah lebih berfokus pada hafalan atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Apakah Indah pernah mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau proyek penelitian sejarah? Tidak pernah aktif Bagaimana menurut Indah? Jadi dijalankan, soalnya kalau untuk komunikasi itu kan bisa menambah wawasan juga kan. Dia lebih baik dilakukan. ada nggak tantangan terbesar yang Indah hadapi dalam memahami materi sejarah? Tidak ada. Bagaimana pendapat Indah tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah, seperti pemanfaatan media digital atau aplikasi? Efektif karena bisa lebih cepat mencari informasi terbaru yang kita bisa. Jika Indah memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek dari cara pembelajaran sejarah di sekolah, apa yang akan Indah ubah dan mengapa? Untuk keluar metode terbaru untuk museum dari soal sebelumnya biar teman-teman tahu lagi. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari wawancara bersama beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah pada Madrasah Aliyah ini masih menggunakan metode atau cara yang tradisional gitu, seperti membaca LKS kemudian meringkasnya gitu. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa mereka jarang atau hanya sesekali untuk melakukan diskusi bersama pada mata pelajaran sejarah tersebut. Kemudian juga mereka menginginkan pembelajaran sejarah tersebut dilakukan di luar ruangan seperti wisata sejarah ke museum ataupun ke candi. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa walaupun menggunakan metode pembelajaran yang tradisional, mereka cukup memahami dan mengerti penjelasan mengenai sejarah tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa dengan cara pembelajaran tersebut itu sudah cukup bagi mereka dan mereka cukup memahami dan tidak ada yang ingin dirubah dari cara pembelajaran tersebut. Telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.